Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengantar sejarah dan perkembangan asuransi dan jaminan kesehatan di berbagai negara. Sebelum membahas mengenai perkembangan di setiap negara, kita akan alangkah baiknya untuk membahas mengenai konsep-konsep apa saja yang perlu kita teliti atau kita analisis terkait dengan sejarah dan perkembangan di berbagai negara melalui video ini. Nah, yang pertama adalah konsep asuransi. Di sini kita harus menetapkan bahwa konsep asuransi ini adalah ketika perorangan membayar iuran atau premi jumlah uang tertentu kepada pihak asuradur atau badan penyelenggara asuransi kesehatan, baik secara wajib maupun sukarela setiap bulannya. Nah, kapan seseorang itu akan mendapatkan manfaat? Ketika sewaktu-waktu dia jatuh sakit. Untuk asuransi kesehatan, itu pihak asuradur akan memberikan manfaat atau bantuan kepada perorangan tersebut, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan antara perorangan dan asuradur tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat sejarah asuransi kesehatan di dunia. Nah, sejarah AJK pada zaman kuno itu terjadi 1000 tahun sebelum Masehi, di mana prinsip dasar asuransinya dikenal dengan nama hukum laut, a common contribution for the common good. Nah, pada saat itu, pelaut yang ingin mendarat setelah selesai menangkap ikan itu mengalami kesulitan karena mendarat di malam hari sementara penerangan sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu, masyarakat di daerah sekitar laut tersebut membantu dengan melemparkan lampion dan menyalakan api obor sehingga pelaut dapat mendarat dengan selamat. Selanjutnya, asuransi modern berkembang luas di Eropa pada pertengahan abad ke-19 pasca revolusi industri. Di sini mulai tumbuh perkumpulan seperti asosiasi, societies, klub, dan sebagainya yang masih bersifat informal, yang bertujuan menanggung bersama berbagai risiko yang menimpa anggota suatu kelompok akibat industrialisasi tersebut. Selanjutnya muncul istilah mutual aid societies. Itu adalah jenis asuransi yang umum di abad ke-19, yaitu bentuk gotong royong informal yang mengumpulkan iuran dari para anggota perkumpulan dan menjanjikan memberikan uang tunai atau cash benefit ketika anggota mengalami cacat yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit sehingga anggota itu tidak mampu berdagang atau bekerja lagi. Sementara itu, konsep asuransi sosial yang bersifat wajib diatur oleh pemerintah atau penguasa mulai berkembang di Eropa pada tahun 1883, di mana Kanselir Otto von Bismarck dari Jerman mewajibkan seluruh pekerja untuk bergabung dalam dana sakit atau Sicknessfonds, mekanisme khusus yang berasal dari kontribusinya sendiri. Sebagai konsekuensinya, ketika orang mengalami kegagalan mendapatkan upah akibat sakit, orang tersebut berhak mendapatkan penggantian kehilangan upah tersebut. Jadi manfaat yang diberikan bukan biaya pengobatan atau perawatan, akan tetapi pengganti upah yang hilang karena tidak mampu bekerja akibat suatu penyakit. Pada awalnya, kewajiban ini hanya dikenakan kepada pekerja kelas atas, kemudian diperluas hingga pekerja kasar, pelajar, mahasiswa, dan petani. Selanjutnya, ketika kita ingin menganalisis perkembangan asuransi dan jaminan kesehatan di berbagai negara, yang pertama kita harus mengetahui konsep universal coverage atau cakupan semesta. Itu merupakan suatu tujuan setiap negara untuk bisa menjangkau seluruh masyarakatnya di dalam penyediaan layanan kesehatan. Begitu pentingnya universal coverage hingga masuk ke dalam salah satu target SDGs. Nah, dalam cakupan semesta tersebut terdapat dua elemen inti, yaitu yang pertama akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga. Jika akses pelayanan kesehatan sudah adil dan bermutu bagi setiap warga, maka bisa dikatakan universal coverage tercapai. Yang kedua adalah perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Ketika warga sakit dan berkunjung ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan yang dananya dibiayai oleh pemerintah, maka itu sudah masuk ke dalam universal coverage. Nah, cakupan semesta terkait sistem pembiayaan kesehatan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pembayaran tunggal atau single payer, artinya pihak asuransi badan penyelenggara asuransi kesehatannya cuma satu di satu negara tersebut. Kemudian ada pembayaran ganda atau dual healthcare system, artinya terdapat beberapa lebih asuransi kesehatan yang
bertugas ya mengurus jaminan kesehatan atau universal coverage di negara tersebut. Dan terakhir, sistem mandat asuransi, artinya ada kewajiban-kewajiban yang dimandatkan oleh pemerintah kepada badan-badan asuransi yang di negara tersebut. Selanjutnya, menurut teori Health Financing Functions, untuk mencapai universal coverage terdapat 3 pilar penting yang mempengaruhi, yaitu yang pertama revenue collection, bagaimana mekanisme pengumpulan dana. Yang kedua, pooling mechanism, ketika dana sudah terkumpul, bagaimana mekanisme pengelolaan dananya. Dan yang ketiga, purchasing mechanism, ketika dana sudah dikelola, bagaimana mekanisme pembayaran dana tersebut kepada penyelenggara pelayanan kesehatan atau PPK. Nah, sejarah asuransi dan jaminan kesehatan modern itu akan ditekankan pada aspek capaian universal health coverage yang dinilai dari dua aspek, yaitu akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah dari aspek health financing function. Terdapat 3 pilar penting yang mempengaruhi sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada revenue collection, cara pengumpulan dana yang merupakan suatu kegiatan atau proses untuk memperoleh pendanaan pelayanan kesehatan dari rumah tangga, organisasi, perusahaan, ataupun donor. Kemudian yang kedua, pooling mechanism adalah mekanisme bagaimana cara mengelola dana yang terkumpul untuk menciptakan insurance pool secara efisien dan adil, serta bagaimana manajemen pengelolaannya untuk menjamin agar dana kesehatan berasal dari partisipasi seluruh masyarakat dan bukan dari perseorangan. Selanjutnya, yang ketiga, purchasing mechanism, yaitu pemilihan dan sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan. Purchasing mechanism merupakan tata kelola dalam penyediaan teknis pelayanan kesehatan, bagaimana sistem pembayaran, birokrasi, penyediaan obat, dan lain-lain terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan atau PPK agar dapat menjadi efisien dan dapat menjamin semuanya. PPK mempunyai peranan besar dalam sistem pelayanan kesehatan. Sistem pembayaran kepada PPK akan berpengaruh besar dalam pembiayaan dan mutu pelayanan kesehatan yang ada, di mana tujuan purchasing mechanism ini adalah untuk menjamin terciptanya pelayanan efektif dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan kesehatan, sehingga kepuasan antara pihak PPK dan pihak asuransi juga dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita juga akan menganalisis hambatan pelaksanaan asuransi kesehatan di berbagai negara, seperti dari aspek, bisa dilihat dari aspek hambatan supply dan dari hambatan demand. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan transisi menuju cakupan universal, yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan kemampuan warga dalam memberikan kontribusi kepada skema pembiayaan kesehatan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sektor formal memudahkan penilaian pendapatan dan pengumpulan kontribusi atau revenue collection-nya. Selanjutnya, ketersediaan tenaga terampil mempengaruhi kemampuan pengelolaan sistem asuransi kesehatan berskala nasional. Kemudian, penerimaan konsep solidaritas oleh masyarakat mempengaruhi kemampuan penghimpunan atau pooling dana atau kontribusi asuransi dan integrasi berbagai skema asuransi kesehatan. Selanjutnya, efektivitas regulasi pemerintah pada sisi pembiayaan maupun penyediaan pelayanan kesehatan dalam sistem asuransi atau praupaya. Dan terakhir, dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah yang mempengaruhi partisipasi. Sekian penjelasan mengenai pengantar, sejarah, dan perkembangan asuransi kesehatan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.